Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, tak pernah pilih kasih sayang. Selawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad kita kirimkan kepada seorang tokoh terbesar dalam sejarah. Ucapannya merupakan sunnah dan perbuatannya suri tauladan bagi kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, yakni Bapak Haji Edi Oktaviandi SAG MPD. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, mau kuasa mau panjang, manimbang samo baik, tipu di matu indak dipicangkan, tipu di parui indak dikampihkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Moderasi Beragama dalam Kebinekaan Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, moderasi beragama ada dua makna. Yang pertama adalah pengurangan kekerasan. Yang kedua adalah penyaringan keekstriman. Dapat dalam hal ini diwujudkan bahwasanya tidak dibenarkan kita memaksakan kehendak kepada orang lain dalam beragama. Jelas bahwasanya untuk mewujudkan sebuah persatuan dan kesatuan bangsa, haruslah kita saling menghormati antara satu dan lainnya. Bangsa Indonesia yang terkenal dengan beribu-ribu pulaunya, dari Sabang sampai Merauke, beribu-ribu bahasa dan juga sukunya bersatu padu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita pun beragama di negara bangsa kita ini. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu bersatu dalam NKRI. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam tatanan kehidupan modern ini, kita perlu toleransi dalam beragama dan tidak memaksakan agama kita kepada agama orang lain. Moderasi beragama bukanlah agamanya, tapi adalah orangnya. Agar ini bisa kita ambil makna secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan kita bahwasanya dalam surat Al-Imran ayat 103, di mana Allah ingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Sadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Tali Allah di sini maksudnya Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraku, dan jangan kamu bercerai-berai. Dan ingatlah atas nikmat Allah yang telah diberikannya kepadamu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat bangsa kita yang majemuk, masyarakatnya yang heterogen,
perlu rasanya ini kita untuk memaknai dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya hidup berdampingan kita sudah dimulai dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai khalifah pemimpin negara di Madinah saat itu, maka orang-orang yang non-muslim, baik Nasrani, Majusi, dan Yahudi, mereka mulai cemas. Tapi Rasulullah bijaksana. Dia ajak semua tokoh-tokoh non-muslim itu untuk wasyawirhum fil amri minkum, sehingga mereka sampaikan satu persatu kecemasannya. Rasulullah dengan arif dan bijaksana berkata, lakum di nukum waliyadin. Persoalan agama bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Silakan kita berdampingan dalam ekonomi, berdampingan bekerja sama dalam kerakyatan, bekerja sama dalam pendidikan. Tapi persoalan akidah itu adalah masing-masing kita melaksanakan keyakinan sesuai dengan agama kita masing-masing. Terwujudnya bangsa yang negara baldatun thayyibatun warabun ghafur adalah dengan salah satunya kita melakukan kebersamaan dan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Inilah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita ini. Dari Sabang sampai Merauke berbeda agama, berbeda suku dan keyakinan, tapi satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Hal inilah yang sangat diwujudkan oleh bangsa dan negara kita ini. Sehingga sampai hari ini pun kita hari ini merdeka, haruslah merdeka dalam hak-hak kewajiban kita di dalam muka bumi ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, semoga Allah bisa berkehendak untuk tentram dan amannya bangsa kita. Jangan paksakan kehendak kepada orang lain. Jangan paksakan keinginan kepada orang lain kalau kita berbeda dalam keyakinan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.